ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang menyiapkan sebuah operasi militer besar-besaran di jalur Gaza menjelang perayaan Natal. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan sisa-sisa pejuang Hamas yang masih bertahan di wilayah selatan, terutama di Khan Yunis dan Rafah, dua area yang selama ini menjadi pusat pergerakan kelompok tersebut. Dalam pernyataan terbaru di Tel Aviv, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan meluncurkan serangan besar-besaran untuk memastikan tidak ada lagi ancaman dari kelompok yang disebutnya sebagai teroris dengan ideologi gila kepercayaan, sebuah istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan ekstremisme yang dianggapnya sebagai ancaman utama terhadap keamanan Israel. Netanyahu menegaskan bahwa perayaan Natal tahun ini harus berjalan dengan aman, tanpa gangguan dari serangan kelompok bersenjata yang masih aktif di Gaza. Ia menyatakan bahwa Israel tidak akan membiarkan aksi jihad terjadi pada hari Natal, terutama aksi-aksi yang menurutnya lahir dari ideologi sesat dan ekstrim yang telah lama dianut oleh jaringan kelompok teroris di Gaza. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa ideologi ekstrim tersebut bukan hanya hidup di pucuk komando, tetapi telah mengakar dalam kelompok-kelompok militan yang terus merekrut anggota baru dari wilayah perang. Israel menganggap pola pikir ini sebagai ancaman langsung bagi keamanan warga sipil, baik di Israel maupun di kawasan regional yang lebih luas. Hingga saat ini, pasukan IDF mengklaim telah menewaskan puluhan anggota kelompok bersenjata yang terlibat dalam serangan lintas batas. Operasi demi operasi terus dilakukan untuk menghancurkan kantong-kantong perlawanan yang bersembunyi di antara reruntuhan kota. Menurut laporan IDF, kelompok militan tersebut menggunakan taktik penyamaran berbaur dengan warga sipil untuk menghindari deteksi. Hal ini membuat operasi di lapangan menjadi jauh lebih kompleks karena pasukan Israel harus memisahkan kombatan dari populasi yang tidak terlibat. Israel menegaskan bahwa selama Hamas masih menyimpan senjata dan menolak menyerah, operasi militer akan terus dilanjutkan. Netanyahu menolak anggapan bahwa IDF akan meninggalkan Gaza begitu saja, menyatakan bahwa mimpi kelompok militan untuk melihat Israel menarik pasukannya tidak akan pernah terjadi selama ancaman bersenjata masih ada. Dengan situasi yang terus memanas dan operasi besar yang berpotensi meningkat sebelum Natal, kawasan itu kembali berada dalam ketegangan tinggi, tanpa kepastian kapan perang ini benar-benar akan. Di tengah meningkatnya eskalasi dan persiapan operasi militer baru di Gaza, satu hal kembali menegaskan realitas pahit konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Tidak ada langkah yang benar-benar sederhana dan tidak ada keputusan yang bebas dari konsekuensi kemanusiaan. Setiap tindakan, baik dari Israel maupun kelompok bersenjata di Gaza, selalu menyisakan rantai dampak yang merambat jauh mengenai kehidupan warga biasa yang tak pernah meminta berada di tengah perang. Menjelang perayaan Natal, ketika sebagian besar dunia menantikan momen damai dan refleksi, kawasan ini justru kembali bersiap menghadapi babak baru, ketegangan. Seruan Netanyahu untuk memastikan keamanan Israel mungkin menjadi sinyal kuat bahwa tekanan terhadap Hamas akan semakin intens. Namun di sisi lain, situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi ratusan ribu warga Gaza yang terus hidup di bawah bayang-bayang operasi militer dan ketidakpastian. Komunitas internasional kembali menyerukan pengendalian diri dari semua pihak. Namun sejarah menunjukkan bahwa seruan itu seringkali tak cukup kuat untuk menghentikan roda konflik yang sudah berputar terlalu lama. Pertanyaan besar pun kini menggantung, apakah operasi besar-besaran yang direncanakan menjelang Natal ini benar-benar akan membawa keamanan yang dijanjikan Israel? Atau justru membuka babak baru pertumpahan darah yang lebih luas?
Di tengah segala ketegangan ini, para analis terus menilai bahwa tanpa adanya solusi politik yang nyata, setiap operasi militer hanya akan menjadi jeda singkat di antara rangkaian konflik yang tak kunjung berakhir. Gaza tetap menjadi titik paling rapuh dalam dinamika keamanan regional, dan selama akar permasalahan tidak diselesaikan, prospek perdamaian akan terus terasa jauh dari harapan. Bagi warga sipil, baik di Israel maupun Gaza, mereka tetap menjadi pihak yang paling rentan, menunggu dengan cemas arah perkembangan situasi dalam beberapa hari ke depan. Dunia mengawasi, dan setiap langkah yang diambil di lapangan kini tengah menulis bab baru dalam sejarah panjang ketegangan kawasan ini. Dengan semua ketidakpastian yang menyelimuti, satu harapan tetap menggema, agar konflik ini tidak lagi meninggalkan luka baru dan agar keamanan dapat dicapai tanpa mengorbankan masa depan mereka yang hanya ingin hidup dalam damai. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ketegangan yang kembali muncul di Timur Tengah menjelang Natal mengingatkan kita bahwa dunia ini masih berada dalam pergumulan antara terang dan kegelapan. Ketika bangsa-bangsa bersiap menghadapi ancaman, dan ketika ideologi sesat kembali mendorong manusia melakukan kekerasan atas nama iman, kita diingatkan bahwa Alkitab sudah lama menyatakan bahwa roh kekerasan itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari kuasa yang menentang damainya. Sejak ribuan tahun lalu, Tuhan memakai bangsa Israel sebagai gambaran karyanya dalam sejarah. Di tengah ancaman yang datang dari segala arah, Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak membiarkan umatnya dihancurkan. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena Dia setia pada janjinya. Firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam menyatakan, Aku akan menjadi tembok berapi di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di tengah-tengahnya. Zakaria 2 ayat 5. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perlindungan Tuhan tidak selalu melalui kekuatan manusia, tetapi melalui kehadirannya sendiri. Tembok berapi itu berbicara tentang pembelaan Allah yang tidak dapat ditembus oleh ideologi apapun yang mendorong kekerasan dan penghancuran. Ketika dunia melihat konflik yang tampaknya tidak berkesudahan, firman ini meneguhkan bahwa Tuhan tetap berdiri melingkupi umatnya di tengah ancaman. Kepercayaan-kepercayaan sesat yang menuntun manusia untuk melakukan kekerasan, teror, dan pembunuhan bukanlah hal baru dalam sejarah keselamatan. Yesus sendiri mengungkapkan bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 3 ayat 19. Itulah sebabnya ideologi kebencian terus berkembang, karena hati manusia yang menolak terang akan selalu mencari pembenaran melalui kegelapan. Ketika kekerasan dibungkus sebagai ibadah, ketika teror dipoles sebagai pengorbanan suci, disitulah kita melihat betapa jauh manusia dapat terseret dari kebenaran Allah. Namun menjelang Natal, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak menyerahkan dunia kepada kekacauan. Di tengah ancaman dan konflik, Tuhan menghadirkan putranya sebagai Sang Raja Damai. Kelahiran Kristus adalah deklarasi bahwa kegelapan tidak akan selamanya memerintah. Natal bukan sekadar perayaan penuh lilin dan lagu, tetapi pengingat bahwa terang surgawi masuk menembus dunia yang dikuasai kekerasan, kebohongan, dan ideologi yang menyesatkan. Ketika Israel kembali menghadapi ancaman, ketika bangsa-bangsa bergejolak, dan ketika fanatisme mencoba mengacaukan damai menjelang Natal, kita diajak melihat bahwa firman Tuhan tetap bekerja, bahwa Allah masih memegang kendali sejarah. Tuhan yang menjadi tembok berapi di sekelilingnya adalah Tuhan yang sama yang menjaga umatnya hari ini. Dan bagi kita sebagai orang percaya, panggilan kita tetap sama. Berdiri di pihak terang, menolak kekerasan yang disamarkan sebagai kebenaran, serta membawa damai Kristus ke dunia yang haus akan pengharapan. Kiranya damai Natal tidak hanya menjadi perayaan, tetapi pengingat bahwa di atas setiap ancaman dan ideologi sesat, Tuhan masih berdaulat, Tuhan masih melindungi, dan Tuhan masih memerintah. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus,
Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang,
dan kesunyian menggantikan keramaian. Biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga.
Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.